Gawat, sungguh gawat darurat. Ada seorang pengamat yang ternyata sebagai musuh negara. Berkas-berkasnya sudah dikirim ke penegak hukum. Sang pengamat sebentar lagi akan dipenjara. Pernyataan ini telah disampaikan oleh Andi Amran Sulaiman sebagai seorang Menteri Pertanian yang menjadi orang kepercayaannya Presiden Prabowo Subianto. Bapak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, menyebut ada seorang pengamat yang ternyata sebagai musuh negara. Berkas-berkasnya sudah dikirim ke penegak hukum. Sebentar lagi dia akan dipenjara. Pernyataan dari Menteri Pertanian ini menimbulkan banyak pertanyaan dan teka-teki. Siapakah pengamat yang beliau maksud? Karena pengamat tersebut sosoknya sangat terkenal. Jika disebut maka mayoritas rakyat Indonesia sudah mengenalnya. Jika dia sebagai seorang pengamat namun disebut sebagai musuh negara, maka kira-kira hal apa saja yang sudah dia lakukan? Sehingga berkas-berkasnya juga sudah dikirim ke penegak hukum. Dan bahkan dikatakan sebentar lagi dia akan dipenjara. Pernyataan seperti ini kan menimbulkan banyak pertanyaan dan teka-teki, sehingga banyak sekali netizen yang menduga-duga, menerka-nerka sang pengamat yang disebut oleh mentan itu adalah Rocky Gerung. Ada juga yang menyebut bahwa dia adalah Refli Harun atau bahkan dia adalah kedua-duanya. Nah, yang namanya netizen ya boleh-boleh saja yang namanya menduga-duga, menerka-nerka. Tetapi kita sebagai salah satu bagian rakyat Indonesia, terutama kami sendiri Al-Fakir Mu'alim, kalau memang dia disebut sebagai pengamat, tapi kok disebut lagi sebagai musuh negara? Ini sebenarnya boleh enggak di Indonesia ini ada pengamat-pengamat yang mengkritisi negara? Nah, kalau seandainya namanya pengamat itu tidak boleh mengkritisi negara, kemudian tatkala dia mengkritisi negara disebut sebagai musuh negara, wah ini demokrasi akan bubar di Indonesia. Walaupun toh kami sendiri Al-Fakir Mu'alim nih, kami secara pribadi ya tidak begitu setuju terhadap apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung dan oleh Refli Harun. Kami sendiri saat melihat ya narasi-narasi, ucapan-ucapan dan gaya cara berpikirnya Rocky Gerung dan Refli Harun, kami banyak sekali yang tidak setuju. Tetapi kami sendiri Al-Fakir Mu'alim ini ya tidak setuju apabila misalnya Rocky Gerung dan Refli Harun disebut sebagai musuh negara. Nah, musuh negara itu dalam hal apa kira-kira? Kecuali, ini ada pengecualian, ternyata misalnya nih berkas-berkasnya itu yang sudah dikirim ke penegak hukum, ternyata ada hal-hal lain yang tidak bisa kita ketahui. Ya bisa saja, mungkin saja. Jadi kalau misalnya bukan hanya sekedar ucapan-ucapannya, bukan hanya sekedar kritikan-kritikan pedasnya, tetapi kemungkinan misalnya ada hal-hal lainnya yang dia lakukan, hal-hal lain yang dia lakukan yang tidak kita ketahui, tapi ternyata diketahui oleh para intelijen Indonesia, ya mungkin saja. Jadi inilah cara berpikir rakyat Indonesia. Tetapi kalau misalnya nih hanya yang nampak di media, apa yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung dan Refli Harun, memang yang namanya kritikan ya seperti itu, yang mengkritik. Tetapi kalau misalnya ucapan-ucapannya, nah ini beda lagi. Ucapan-ucapannya misalnya kalau sudah ada penghinaan, penghujatan, caci maki yang tidak mendidik, ya tetapi ucapan-ucapan itu tidak langsung bisa dihukum begitu ya, kalau negara ini betul-betul ingin kesatria. Jadi silahkan siapa saja pengamat yang mengkritik dan kalau bisa memberikan solusi. Jadi kalau kita ingin membangun bangsa dan negara kita ini bareng-bareng, silakan mengkritisi tetapi juga persiapkan solusinya begitu. Ya contoh kami sendiri Al-Fakir Mu'alim ini kan
mulai getol nih ikut campur tangan cawe-cawe masalah bangsa dan negara. Karena kami tatkala melihat banyak sekali ya tagar-tagar hashtag yang mengatakan kabur aja dulu, Indonesia gelap misalnya. Kan anak-anak muda kita kan sering mengatakan kabur aja dulu ke luar negeri karena Indonesia gelap. Jadi Indonesia gelap dan kabur aja dulu, sehingga kami Al-Fakta Ma'alim merasa punya kewajiban untuk ikut cawe-cawe agar Indonesia ini tidak dikatakan gelap dan agar seluruh bangsa Indonesia ini lebih betah di negaranya sendiri, tidak kabur-kaburan. Maka kami menyarankan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk revolusi. Nah kan gitu, revolusi besar-besaran. Lah langkah awal yang harus dilakukan apa? Langkah awal yang harus dilakukan menurut kami adalah bubarkan DPR RI. Bubarkan DPR RI, karena membubarkan DPR RI itu rakyat tidak ada ruginya. Jadi tidak merugikan rakyat. Sekali lagi, kalau seandainya pemerintah, presiden apalagi berani memimpin revolusi, ya revolusi, berani memimpin revolusi, yang namanya revolusi itu kan perubahan besar. Tetapi ingat, revolusinya adalah revolusi damai, enggak harus menggunakan revolusi senjata, revolusi militer, enggak. Revolusi damai, revolusi mental, akhlak spiritual. Ini yang kami sarankan, solusi yang kami tawarkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami juga mengkritiki beberapa hal, kami kritiki, tetapi kami juga menawarkan solusi. Salah satunya misalnya nih, penanganan korupsi yang begitu merajalela di mana-mana sampai ribuan triliun rupiah yang merugikan negara, menjadikan rakyat banyak yang miskin menderita di mana-mana. Nah, sedangkan payung hukumnya, undang-undangnya, yaitu perampasan aset tindak pidana korupsi, tidak mau dibahas dan disahkan oleh DPR RI, maka untuk apa mempertahankan DPR RI? Ini salah satu solusi yang kami tawarkan. Jadi bubarkan DPR RI sajalah, nggak ada ruginya bagi seluruh rakyat, bahkan negara akan untung. Jadi negara akan untung kalau berani untuk membubarkan DPR RI. Yang namanya sementara, negara kita kan mengikuti konsep trias politika, ya harus ada legislasi. Ya, tidak hanya eksekutif, tidak, tetapi juga harus ada legislatif. Dan yudikatif dan legislatif ini dua kekuasaan ini sebenarnya sangat banyak masalahnya. Jadi eksekutif dan yudikatif. Adapun legislatif dan yudikatif, ya. Legislatif dan yudikatif ini banyak masalah, sehingga presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif harus berani untuk membubarkan DPR RI dan memperbaiki seluruh pengadilan yang ada di Indonesia. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.